Otan sebel ah. Sebagai gantinya, Paman harus nyanyi. Wah, ternyata suara Paman tidak beda jauh sama suara Otan yang merdu ini. Di sini tempatnya Paman yang banyak ikannya. Langsung saja kita pasang jaringnya. Loh, kok dipasangnya malah ke badan Paman sih? Oh, karena jaringnya cukup panjang dan berat, makanya Paman mengikat ke badannya sambil berjalan. Sedangkan yang lain memastikan jaring tidak kusut. Apabila jaring sudah terbentang panjang, tinggal diikat dan ditancapkan saja deh. Nah, ini dia yang uniknya. Paman yang menarik jaring akan membuat jaring berbentuk bulat. Hingga jaring akan membentuk seperti obat nyamuk bakar yang melingkar. Dengan dibuat bulat seperti ini, maka ikan-ikan tidak akan leluasa bergerak dan akhirnya akan terkumpul di tengah-tengah jaring. Menurut para nelayan di sini, cara seperti ini dilakukan saat musim kemarau, ketika air sudah sangat surut. Setelah bundaran di tengah dirasa sudah cukup mengecil, inilah saatnya untuk menangkap ikan yang terjaring. Jangan lupa jaring untuk menyimpan ikannya di bawah ya, Paman. Hore! Banyak juga ikan yang tertangkap ya. Tapi mana nih? Ikan yang lagi Otan cari belum kelihatan wujudnya. Aha! Akhirnya itu dia sudah terjaring. Ayo, ada yang tahu tidak ini ikan apa? Otan kasih clue deh. Ikan nil. Bukan nila, teman, tapi ini ikan nilem. Kalau orang di sini biasa menyebutnya dengan ikan tonri. Ia tidak mempunyai gigi, teman, alias ompong. Jarang sikat gigi deh pasti nih si nilem. Tapi pada mulutnya ditutupi lipatan kulit lunak berupa otot elastis yang berguna untuk menghisap. Maka dari itu, ia adalah herbivora. Makanannya adalah lumut dan fitoplankton. Di dekat bibirnya terdapat kumis yang berfungsi sebagai alat peraba. Ikan nilem tersebar di daerah Asia Tenggara, khususnya di Thailand, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Menurut hasil penelitian, kadar protein dan kalsium ikan nilem ini cukup tinggi. Dengan unsur nutrisi seperti itu, maka ikan nilem sangat baik untuk kesehatan gizi anak balita hingga orang dewasa. Sekali bertelur, indukan ikan nilem yang baik dapat menghasilkan 30.000 telur. Waduh, kasihan ibu nilem merawat anak sebanyak itu. Tapi Otan jadi penasaran nih. Apa benar ikan-ikan ini endemik Danau Tempe? Otan mau tanya ke Pak dosen ah. Ada memang beberapa ikan, kalau kita katakan dia sebagai ikan penghuni asli, ya, mungkin cocok. Tetapi sebenarnya juga ada ikan-ikan yang diintroduksi.
Jadi sengaja dimasukkan ke dalam danau tersebut. Karena mungkin ada jenis-jenis makanan tertentu yang ada di dalam danau itu yang tidak dimanfaatkan oleh ikan asli yang ada di dalam danau. Yang diharapkan mereka tidak berkompetisi dengan penghuni asli dari danau tersebut. Lalu Pak, apakah di Danau Tempe ada ikan-ikan endemiknya? Sebagaimana saya katakan tadi, tidak. Nah teman, sudah terjawab semua kan pertanyaannya? Hei, ada apa ini? Rame banget sih. Tapi itu apa? Ikan apa itu? Besar-besar banget ya. Pantas pada ketakutan gitu. Ya ampun, ternyata ini ikan lele teman. Tepatnya adalah lele jenis sangkuriang. Teman, kalau kalian pikir ikan-ikan lele ini sudah cukup jumbo, coba lihat yang satu ini. Gede banget kan? Aduh, kok bisa segede gitu? Dikasih makan apa sih, Pak? Ternyata lele-lele super besar ini adalah kakek dan nenek moyang lele sangkuriang yang tadi, teman. Bobotnya ada yang mencapai 9 kilogram loh. Weh, amazing kan? Loh, lele-lele ini mau kemana? Paman, lelenya ada yang mau kabur. Tapi kok kaburnya keroyokan gitu sih? Mereka semua mengarah ke satu tempat yang sama, ke sumber air bersih ini. Teman-teman di rumah ada yang tahu kenapa? Yap, lele memang punya kemampuan untuk menemukan sumber air bersih. Apalagi jika mereka terjebak dalam kondisi kurang air seperti ini. Kemampuan ini didukung oleh kelebihannya untuk berjalan di darat. Tapi gimana ya caranya dia bisa menemukan sumber air ini? Mending kita tanya sama ahlinya aja yuk. Dengan kemampuan sungut yang berjumlah 4 batang itu dan hidung, dia mampu mendeteksi keberadaan air di sekitarnya. Selain memiliki insang, dia juga memiliki alat pernapasan tambahan yang bisa mengambil oksigen langsung dari udara. Nah, kalau insang itu untuk mengambil oksigen di air, oksigen yang terlarut di dalam air, tapi alat pernapasan tambahan tadi itu untuk mengambil oksigen dari udara. Nah, alat pernapasan tambahan pada ikan lele itu namanya arborescent organ. Wah, memang gak salah ya kalau si lele ini dijuluki sebagai si ikan tangguh.